Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin surat Al-Fatihah ayat 1 sudah dijelaskan. Ya, sekarang tinggal Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya merawat dan menjaga alam semesta ciptaan Tuhan adalah bentuk pengabdianmu kepadanya. Tidak ada satu makhluk pun yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini yang sia-sia. Semua ada manfaatnya jika kamu menyadarinya. Daun yang gugur ke bumi mampu membuat pupuk organik untuk saudaranya, tumbuhan yang lain. Air hujan yang membasahi bumi bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain yang ada di alam semesta ini. Begitu juga dengan sinar matahari yang selalu tanpa pamrih bekerja dengan sinarnya untuk selalu memberikan cahayanya kepada apapun dan siapapun tanpa pilih kasih. Lalu manusia yang dibekali akal dan pikiran sepatutnya mampu untuk merawat dan menjaga alam semesta ini dengan penuh kasih. Jika kamu menjaga alam, maka alam akan menjagamu. Nah, di sini ya, di Al-Fatihah ayat kedua ini, merawat dan menjaga alam semesta ciptaan Tuhan adalah bentuk pengabdianmu kepadanya. Jadi pengabdianmu itu kepada Tuhan ya, ketika apa? Kamu merawat bumi ini, airnya dijaga, ya, udaranya dijaga, tanahnya dijaga. Nah, ketika kamu menjaga umpamanya air supaya bersih, ya kan? Tanah supaya terus subur, gitu kan? Udaranya juga dijaga supaya oksigennya terus baik, gitu kan? Nah, itu adalah bentuk pengabdian kamu kepada Tuhan. Ini begini, Sob. Dulu ya, Nur Muhammad itu, Gus, diciptakan oleh Allah terlebih dahulu sebelum bumi diciptakan. Jadi Nur Muhammad dulu, Gus, yang diciptakan ya, sebelum bumi. Akan tetapi diutusnya, turunnya lebih dahulu bumi. Nur Muhammadnya belakangan setelah bumi ini layak untuk dihuni. Dah, Gus. Berarti kalau alam semesta ini terlebih dahulu diturunkan oleh Allah ke sini, ya, sementara Nur Muhammad belum diturunkan, ya, berarti bumi ini
adalah saudara tua kita karena terlebih dahulu diturunkan. Diturunkan. Iya kan? Nah, kalau bumi ini saudara kita, saudara tua kita. Nah, bukti bahwa bumi ini adalah saudara tua kita mana buktinya? Ya. Kalau bumi mah Gus Jaki, ya, tanpa adanya manusia, bumi ini bisa hidup dan bisa berkembang. Tanpa adanya manusia. Tapi manusia, nggak ada udara saja satu. Musnah nggak? Nggak ada air? Musnah. Nah, itu makanya disebutnya saudara Tua. Saudara tua. Begini. Kita meyakini, ya, Gus Zaki, bahwa kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Bagaimana cara membuktikannya bahwa kita ini diciptakan dari tanah? Jangan asal percaya saja, dibuktikan. Ketika kamu minum, dari mana airnya? Tanah. Makan nasi? Tanah. Dari mana nasinya? Dari tanah. Terus yang lain, kita makan mangga, makan semangka, makan buah-buahan, semuanya dari mana? Iya kan? Begini, minimal supaya rasa kita itu sensitif. Sensitif kenal sih, lembut minimal. Rasa kita tuh lembut. Minimal, Bos. Kalau kita mandi, ya sehari-hari aktivitas mandi kan, ya coba kita ngobrol dengan air. Wahai air saudara tuaku, karena tadi turunnya terlebih dahulu kan? Iya. Ketika mau mandi tuh sebelumnya tuh, wahai air saudara tuaku, terima kasih engkau telah menyejukkan dan menyegarkan tubuh. Ya minimal kita tuh santun saja dulu, ya. Ketika mau mandi, kita dialog dengan air, terima kasih, ya. Terus tata caranya, ya, ke tangan kanan dulu, terus tangan kiri, terus, ya kan, sambil kita rasakan. Itu namanya adab. Adab kita sebagai manusia kepada saudara tua. Oke. Untuk ibu-ibu nih Gus, ya, untuk ibu-ibu nih Gus, penting juga ketika kita, ya, berdialog dengan alam semesta ini. Nih, ibu-ibu Gus, nanti kamu pulang, ya, bilang ke Ibu Titi, Bu, Kanjeng ngasih ilmu baru. Iya. Begini, minimal waktu kita nyuci beras itu minimal, ya, di hati Ibu Titi tuh, lamun Ibu Titi bang ngomong Sundanya, tapi guys lah sudah di bahasa Indonesia saja. Keur di koseh teh, wahai beras, karena saudara tua kan kudu aya adab. Adab dulu ya. Kamu saya cuci sekarang dengan bersih. Nanti setelah kamu menjadi nasi, tolong kamu doakan, mintakan kepada Tuhan. Siapapun yang memakan kamu nasi, ya, mintakan kepada Allah supaya hatinya bisa lembut. Iya, bisa lembut. Dan juga nanti, ya, bisa ke anak kamu gitu kan, rizkinya bisa jembar seperti nasi. Jembarnya nasi, rizkinya seperti apa coba?
datang. Nih, datang habis kerja ke rumah. Yang datang pertama kan nasi dulu, Iya. ya kan? Iya. Begitu nasi datang, klik. Teman-temannya datang nggak? Iya. Sambelnya, Hmm. sayur asemnya, Iya. ikan pedaknya, Iya. terus Tahu tempe. tahunya, tempenya, ya kan? Iya. Dengan harapan Gus Daki, dengan beras tadi, ya, yang istri kamu doakan, ya, sebelum dimasak, ya, itu adalah satu doa untuk anak-anak kamu. Hmm. Nanti kapan-kapan, ya, karena ibunya ini selalu berdoa di beras, ya, anaknya ini bisa saja nanti sukses. Bukan hanya sukses banyak harta saja, akan tetapi, ya, kehadirannya dinanti oleh banyak Orang. kehadirannya ditunggu oleh banyak rizki. Iya. Di pergaulannya disenangi banyak orang, di rizkinya juga banyak yang mendekat. Itu dari doa orang tua yang selalu mencuci berasnya, ya. Dialog dengan beras, wahai beras, aku cuci dengan sangat bersih sekali. Nanti siapapun yang memakan kamu, doakan kepada Tuhan, mintakan kepada Tuhanmu supaya apa? Hatinya lembut, hatinya jernih. Iya kan? Disadari dulu bahwa dalam diri kita itu, ya, ada airnya, ya kan? Ada nasinya, ada ikannya. Kita itu bagian daripada mereka, bagian daripada alam semesta ini. Makanya kata Allah di Kitabul Hayat, ya, pengabdianmu kepadaku itu dengan bentuk menjaga alam semesta ini. Oke, itu ayat yang kedua, ya. Ini sebenarnya masih banyak nih, bagus-bagus sekali. Nah, jika kamu menjaga alam, maka alam pun akan menjagamu. Ya, artinya ketika kamu menjaga alam, ya, maka alam pun akan menjagamu. Gus, adanya longsor, ya, adanya apa lagi? Banjir. Seperti tsunami. Iya. Itu dari mana datangnya? Datangnya, ya, dari alam dunia ini, semesta ini, ya, butuh alam dunia ini, Gus, ya, butuh untuk membenahi dirinya. Jadi ketika semesta ini berbenah, ya, berbenah teh bahasa kitanya apa? Ngulet. Ngulet teh sare teh, Gus. Kulihat. Iya. Nah, itu semesta juga ketika bergeliat, dia sedang membenahi dirinya sendiri. Yang salahnya manusia, hutan-hutannya ditebangin. Ya, sawah yang tadinya begitu banyak dijadikan pemukiman, Pabrik. dijadikan pabrik. Tapi bumi marah enggak? Enggak marah. Karena apa? Ya sudah ada perjanjian dulu antara bumi dengan manusia. Sudah ada perjanjian awalnya. Nah, itu membenahi dirinya sendiri itu hanya bentuk bumi ini ingin memperbaiki dirinya sendiri. Yang kita lihat adalah ya seperti
bencana longsor, tanah longsor, itu padahal itu datang dari kesalahan manusia. Tamak gitu. Dah untuk kajian Al-Fatihah ayat yang kedua cukup sekian saja dulu. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.